Halo, kita akan membicarakan kembali mengenai sebuah tulisan akademik, bagaimana caranya kita membangun sebuah tulisan akademik yang baik. Dan kali ini kita akan membicarakan mengenai perubahan dari sebuah topik ke dalam sebuah pertanyaan. Dalam video yang sebelumnya kita sudah membicarakan bahwa untuk membuat sebuah research question yang baik, kita membutuhkan yang namanya sebuah topik, dan topik yang baik adalah topik yang kita minat. Dan kita sudah bicarakan sebagai contoh di dalam video yang lalu bahwa kita mengambil sebuah topik, misalnya saja konsep perceraian di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-7. Nah, maka hal kedua yang harus kita mulai pikirkan, yang harus kita mulai lakukan ketika kita akan membuat sebuah research question adalah kita mulai dengan membuat sebuah pra penelitian terhadap topik yang kita minat. Nah, maka kita harus mulai mencari seberapa banyak tulisan-tulisan yang dibuat terhadap topik tersebut. Misalnya saja tadi kita ambil contoh topik mengenai konsep perceraian di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-7. Nah, bagaimana kita mencari topik-topik seperti ini, apakah relevan ataukah tidak, di mana kita harus menemukannya? Maka cara yang paling baik adalah dengan men-searching di internet atau di perpustakaan online untuk menemukan jurnal-jurnal terkait dengan topik tersebut. Nah, maka kita kemudian akan membaca mungkin satu, mungkin dua, mungkin 10, mungkin lebih dari 10. Kita tidak pernah tahu. Nah, itulah tujuan daripada kita mencari tahu seberapa banyak topik yang kita minati sudah diteliti ataukah tidak. Nah, katakanlah kita sudah meneliti, kita sudah mulai mencari tahu berapa banyak tulisan yang membicarakan topik yang kita sedang minati. Maka ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab setelah menemukan topik yang kita minati di dalam konteks dunia akademik. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah topik yang kita minati itu dibicarakan oleh para ahli. Nah, jadi misalnya saja tadi topik mengenai konsep perceraian di dalam surat-surat dalam surat 1 Korintus. Nah, waktu kita mencari tulisan atau topik ini di dalam katakanlah perpustakaan online, kita menemukan misalnya saja ada 50 tulisan yang membahas topik tersebut. Nah, itu berarti kalau tulisan itu dibicarakan oleh banyak ahli, maka tulisan tersebut relevan karena para ahli mendiskusikan dan membicarakannya. Nah, tetapi bagaimana kalau seandainya topik yang kita minati itu hanya ditulis oleh 1-2 orang yang menuliskan topik tersebut dalam artikelnya. Nah, jikalau itu yang terjadi, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah topik kita adalah topik yang masih baru, atau yang kedua, topik kita tidak relevan. Banyak orang atau banyak ahli memandang bahwa topik tersebut bukanlah sesuatu yang layak untuk ditelaah, didiskusikan, diperdebatkan. Nah, itulah sebabnya penting sekali untuk kita meneliti, untuk melakukan pra penelitian terhadap topik yang kita minati. Nah, hal kedua yang kita harus tanyakan ketika kita menemukan misalnya saja topik yang kita minati diteliti oleh 50 ahli, itu berarti topik tersebut relevan. Nah, maka pertanyaan kedua yang harus kita jawab adalah apakah tulisan-tulisan, artikel-artikel yang menjawab topik tersebut itu masih ada sampai sekarang ataukah tidak. Maksudnya, apakah tulisan-tulisan yang membicarakan topik perceraian di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-7 itu bersifat kontemporari. Artinya sampai waktu kita akan meneliti topik tersebut, hal tersebut masih dibicarakan. Nah, kalau seandainya topik tersebut tidak lagi dibicarakan dalam 10 tahun terakhir, itu berarti bahwa topik tersebut mungkin sekarang tidak relevan lagi. Tapi kalau topik tersebut dibicarakan sampai waktu kita akan meneliti topik tersebut, itu berarti topik yang kita bicarakan itu relevan. Artinya topik itu
sesuatu yang menjanjikan untuk kita boleh telaah. Dan pertanyaan yang ketiga yang juga penting ketika kita akan menulis research question adalah kita kemudian bertanya, apakah jawaban yang diberikan oleh artikel-artikel yang kita baca terhadap topik yang kita minati itu memuaskan kita ataukah tidak. Nah, pertanyaan ini sesuatu yang penting, oleh karena kalau sudah ada jawaban yang memuaskan kita, kita memiliki minat terhadap satu topik dan topik tersebut mesti menjawab satu pertanyaan tertentu, dan kalau kita menemukan bahwa ternyata pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan itu sudah dijawab dan jawabannya memuaskan, maka tidak ada sesuatu yang lain yang bisa kita lakukan untuk menambahkan topik yang kita minati tersebut. Nah, maka yang ketiga, unsur yang ketiga, ketika kita membandingkan berbagai tulisan-tulisan mengenai topik yang kita minati dan kita menemukan bahwa topik tersebut belum memuaskan kita, itu berarti bahwa topik tersebut menjanjikan untuk kita tulis. Kenapa? Karena kita menyebutnya ada gap, ada sesuatu yang kita rasa masih belum puas, sesuatu yang belum dijawab oleh para ahli dan kita ingin mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Nah, itulah sebabnya maka pra penelitian terhadap topik yang kita tertarik itu penting, dan 3 pertanyaan tadi sesuatu yang harus kita perhitungkan. Apakah topik yang kita bicarakan relevan, artinya seberapa banyak orang membicarakan topik tersebut. Terus yang kedua, apakah topik yang kita bicarakan terus dibicarakan sampai sekarang, artinya itu relevan sampai sekarang, bukan hanya di masa lalu. Dan yang ketiga, apakah jawaban yang diberikan memuaskan kita ataukah tidak. Dalam video selanjutnya kita akan membicarakan aspek yang lain tentang research question.